Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Irsyad Syah. Kali ini kita masih memasuki BIMTEK Literasi dan Numerasi Modul 1, Konsep Dasar Literasi dan Numerasi. Materi 1D Perkembangan Numerasi. Miskonsepsi 1D1. Miskonsepsi Perkembangan Numerasi. Selamat datang pada modul perkembangan numerasi. Di sesi pembelajaran ini, mari kita menengok ke belakang sebentar pengalaman dan pemahaman pribadi kita sebagai pendidik mengenai perkembangan numerasi. Pertanyaan 1. Apakah numerasi mulai bisa dikenalkan ketika anak berusia 2 tahun? Pernah membaca atau melihat sebuah tulisan yang mengatakan bahwa perkembangan numerasi seorang anak dimulai ketika memasuki tahapan early childhood, yaitu ketika berumur 2-6 tahun. Seperti sebuah flyer di bawah ini. Perkembangan literasi dan matematika dimulai saat si kecil memasuki tahapan early childhood. Kapan sih tahapan early childhood? 2-6 tahun. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan tersebut? Kurang setuju. Expect. Pertanyaan kedua. Apakah anak-anak di usia prasekolah sudah harus bisa menghitung dengan lancar dan mampu menghafal tabel perkalian? Tidak harus. Yang ketiga, apakah numerasi adalah konsep matematika dasar yang hanya perlu dipelajari pada tingkatan sekolah dasar dan menengah pertama? Tidak. Terima kasih sudah menuangkan jawaban dari pengalaman dan pengetahuan yang Bapak Ibu miliki. Finish. Submit all and finish. Submit all and finish. Finish review. Back to course. Sudah centang biru. Sekarang kita masuki konsep 1D2. Konsep perkembangan numerasi. Satu D2, konsep perkembangan numerasi. Setelah kita mempelajari latar belakang munculnya miskonsepsi perkembangan literasi dan bertanya jawab mengenai beberapa miskonsepsi perkembangan numerasi, mari kita perkuat pengetahuan dan pemahaman kita perihal perkembangan numerasi itu sebenarnya. Refleksi miskonsepsi. Bapak Ibu telah menjawab pertanyaan tentang miskonsepsi perkembangan numerasi, memperoleh nilai dan membandingkan hasilnya dengan kunci jawaban yang diberikan. Pada kegiatan ini, mari kita refleksikan hasil miskonsepsi Bapak Ibu di sini. Miskonsepsi 1. Pernahkah Bapak Ibu membaca atau melihat sebuah tulisan seperti di bawah ini? Perkembangan literasi dan matematika dimulai saat si kecil memasuki tahapan early childhood. Kapan sih tahapan early childhood? 2-6 tahun. Apakah benar numerasi mulai bisa dikenalkan ketika anak berusia 2 tahun? Miskonsepsi 2. Apakah anak-anak di usia prasekolah sudah harus bisa menghitung dengan lancar dan mampu menghafal tabel perkalian? Miskonsepsi yang ketiga. Apakah numerasi adalah konsep matematika dasar yang hanya dipelajari pada tingkatan sekolah dasar dan menengah pertama? Terima kasih telah diberikan jawabannya.
Pembahasan miskonsepsi. Bapak Ibu silakan menyimak pembahasan miskonsepsi berikut ini. Terima kasih. Pengantar. Dalam modul ini akan dibahas secara garis besar tahapan-tahapan numerasi, dimulai dari ketika seorang anak baru lahir, memasuki usia balita, prasekolah, sekolah, sampai menjadi orang dewasa. Pentingnya kemampuan numerasi sudah banyak diakui dan diperkenalkan di berbagai negara maju, di antaranya di Australia, Kanada, UK, dan Amerika. Setiap negara memiliki cara dan standar tersendiri dalam menyusun tahapan perkembangan numerasi yang disesuaikan dengan konteks dan kurikulum pendidikan di masing-masing negara tersebut. Perkembangan numerasi. 1. Kurikulum numerasi di negara-negara maju. Kanada, lahir sampai usia prasekolah 0 sampai 6 tahun. Canadian Child Care Federation 2009 menjabarkan perkembangan numerasi anak dan semenjak lahir sampai berusia 6 tahun. Menurut Canadian Child Care Federation 2009, perkembangan numerasi sudah bisa terlihat dari semenjak anak tersebut lahir. Semakin bertambah usia, Australia, usia sekolah 6 sampai 15 tahun. TK sampai kelas 10. Untuk tahapan perkembangan numerasi dalam pembelajaran di sekolah, beberapa negara seperti Australia membaginya ke dalam beberapa tahapan yang berkesinambungan. Kesinambungan pembelajaran atau yang dikenal dengan istilah learning continua. Ini mengisyaratkan bahwa peserta didik membutuhkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya dari waktu ke waktu. Materi yang mereka pelajari di tahun-tahun sebelumnya akan mendukung pembelajaran berikutnya. 2. Kurikulum numerasi di Indonesia. Lalu bagaimana dengan kurikulum pendidikan di Indonesia? Di manakah numerasi bisa ditemukan? 3. Konsep Pictorial Abstract Teori CPA. Pernahkah Bapak Ibu menggunakan alat peraga atau manipulatif dalam pembelajaran matematika? Jika pernah, apakah alasan Bapak Ibu menggunakan alat peraga tersebut? Terima kasih. Next. Materi perkembangan numerasi. Pada bahan bacaan berikut ini, Bapak Ibu akan mendalami tentang perkembangan numerasi. Bahan bacaan dapat Bapak Ibu unduh dan dibaca secara mandiri. Kita unduh. Tanda minus untuk mengecilkan, tanda plus untuk memperbesar, tanda kotak full screen, tanda panah untuk mengunduh. Mari kita klik tahapan perkembangan numerasi. Terima kasih materinya. Next. Perkembangan numerasi. Bapak Ibu dapat mempelajari perkembangan numerasi secara visual melalui kegiatan berikut ini. Australia versus Kanada. Kurikulum numerasi di negara-negara maju. Kanada versus Australia. Mantap.
Presentasi perkembangan numerasi. Bapak Ibu dapat mempelajari modul ini dari bahan-bahan bacaan berikut. Bahan bacaan ini dapat Bapak Ibu unduh dan dibaca secara mandiri. Tanda minus untuk mengecilkan materi, tanda plus untuk membesar tampilan materi, tanda kotak untuk materi full screen, tanda panah untuk mengunduh materi. Tahapan perkembangan numerasi. Penutup. Selamat Bapak Ibu telah mempelajari materi perkembangan numerasi. Selanjutnya Bapak Ibu akan berkolaborasi dengan peserta lain untuk membahas studi kasus tentang materi ini. Studi kasus 1D3, studi kasus perkembangan numerasi. Studi kasus perkembangan numerasi. Setelah mempelajari perkembangan numerasi, pada bagian ini Bapak Ibu akan diberikan beberapa kasus yang berkaitan dengan tahapan perkembangan numerasi. Diskusikanlah dua kasus tersebut dengan peserta lain dalam forum ini. Kasus 1. Murid kelas 2 SDN Majalengka akan berkunjung ke Museum Pendidikan di Lembang. Ibu guru berencana untuk menyewa bus yang berkapasitas 16 orang. Jika jumlah murid kelas 2 semuanya ada 40, maka bis yang harus disewa oleh ibu guru adalah sebanyak titik-titik. Dina dan Tia adalah murid kelas 3 SD. Ketika menyelesaikan permasalahan atas, Dina dan Tia memberikan jawaban yang berbeda. Dina menjawab 2,5 dan Tia menjawab 3. Studi kasus perkembangan numerasi. Dia memiliki perkembangan numerasi yang lebih baik dari Dina. Bermaling. Back to cost. Tadi kasus sudah centang biru, artinya sudah selesai materi 1D perkembangan numerasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.